Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binastain wa ala murid dunia watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Setiawan, NPM 1901011016 dari Prodi PAI semester 3 kelas G. Dan di video ini saya akan sedikit menyampaikan dan sedikit akan merangkan yaitu materi tentang pengertian tasawuf irfani. Langsung saja, secara etimologis kata irfani merupakan kata jadian dari kata arofa atau yang artinya mengenal. Adapun secara etimologis irfan diidentikan dengan makrifat sufistik. Orang yang irfani atau makrifat kepada Allah adalah orang yang benar-benar mengenal Allah melalui kuat dan syaf atau ketersingkapan. Ahli irfan adalah orang yang bermakrifat kepada Allah. Pembicaraan tentang irfan atau makrifat di kalangan sufi dimulai sekitar abad ketiga dan keempat. Tasawuf irfani adalah tasawuf yang berusaha menyingkap hakikat kebenaran atau makrifat diperoleh dari tidak melalui logika, pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui pemberian Tuhan. Ilmu ini diperoleh karena manusia yang melakukan tasawuf berupaya melakukan tastafiyat al-qalb. Dengan hati yang suci, seseorang dapat berdialog secara batin dengan Tuhan sehingga pengetahuan atau makrifat dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya. Hakikatnya kebenaran tersingkap lewat ilham atau intuisi. Aliran irfani berpandangan bahwa apapun yang ada di dunia ini, alam semesta ini adalah manifestasi ilahi yang tidak mungkin ada tanpa adanya Tuhan, sang wujud sejati. Segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini adalah ciptaan Allah yang dibuat agar kita bisa berpikir betapa besar kuasa Allah dan betapa belas kasihannya kepada manusia, sehingga itu semua manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya di alam ini. Tasawuf irfani itu sendiri juga tidak hanya membahas soal keikhlasan dalam hubungan manusia, tetapi lebih jauh menetapkan bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya tidak pernah kita lakukan. Ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi, ketika tidak ingin dipuji atau jika dipuji tidak pernah berubah, dan apabila dicaci maki juga tidak pernah berubah. Semuanya adalah hanya untuk Allah semata. Dan inti dari tasawuf irfani adalah pendekatan yang intens seorang hamba dengan Tuhan dengan sedekat-dekatnya dan menutup ruang hatinya untuk selainnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tasawuf irfani adalah tasawuf yang mendasarkan pedomannya kepada makrifat atau pengetahuan terhadap Tuhan, sehingga dasar atau inti dari landasan tasawufnya. Yang kita bahas sekarang selanjutnya adalah hakikat tasawuf irfani. Dalam arti lain, perbedaan nalar irfani dengan nalar yang lain dalam proses dan metodenya bisa dilihat bahwa nalar irfani berkaitan dengan hati karena wilayah bekerjanya pada dimensi batin. Nalar irfani dapat menangkap objeknya secara langsung. Adapun objek yang ditangkap nalar irfani bersifat lebih abstrak seperti rasa cinta, benci, kecewa, dan bahagia. Kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan tadi adalah tasawuf irfani itu adalah pendekatan yang intens seorang hamba dengan Tuhannya dengan sedekat-dekatnya.
dan penutup ruang hatinya untuk selainnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tasawuf irfani adalah tasawuf yang mendasarkan pedomannya kepada makrifat atau pengetahuan terhadap Tuhan sebagai dasar atau inti dari landasan tasawufnya. Mungkin cukup itu saja yang ada sahabat dapat. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.